Minasan, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Seperti biasa, kita akan menjelaskan bunke yang dijelasin Yanto Sensei. Oke, kalau begitu hajime masho, dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke minasan, kita awali dengan pembahasan ru tokoro yang artinya baru mau, teiru tokoro atau kata benda, no tokoro, dan ta tokoro yang artinya baru saja. Oke minasan, di sini tokoro artinya keadaan atau situasi. Kadang-kadang juga hanya dibaca dengan toko, rohnya dihilangkan. Ini keadaan, situasi, atau keadaan yang sedang sibuk ataupun sisi. Nah, kalau bertemu dengan jisho, ini artinya bukan tempat ya minasan, tetapi baru mau akan atau dalam keadaan. Jisho tokoro ini artinya baru mau akan. Contohnya gohan o taberu tokoro des, artinya baru mau akan makan nasi. Oke, di bawahnya kita menggunakan pola tekei. Teiru tokoro inya hadir, kata sifat nanya hadir, dan kata benda langsung tempelkan dengan no tokoro. Ini artinya benar-benar atau sedang. Contohnya gohan o tabete iru tokoro des, artinya benar-benar sedang makan nasi. Artinya ini keadaannya lagi sedang sibuk ya minasang. Di bawahnya kita bisa menggunakan takei ta tokoro yang artinya baru saja atau dalam keadaan langsung, yang langsung dikerjakan ataupun baru selesai. Kita bisa menggunakan pola takei. Contohnya gohan o tabeta tokoro des, artinya baru saja makan nasi atau dalam keadaan langsung makan nasi. Dan di sini pola tokoro juga bisa kita gunakan saat mensetsu ya minasang. Biasanya kita ditanyain seperti ini, seperti contohnya anata no ii tokoro wa nan desu ka. Ini artinya bukan tempat ya minasang, tetapi sisi yang baik dari Anda apa? Artinya kelebihan. Kalau ini menanyakan tempat, berarti anata no ii tokoro nan doko desu ka. Ada keterangan menanyakan tempatnya ya minasang, tetapi kalau ininya aja, ini menanyakan sisi baik pada diri kamu. Sugi, kita akan memasuki membahas rubakari yang artinya melulu, tinggal saja, baru saja, dan artinya melulu. Oke minasang, bakari di sini kalau bertemu dengan jisho bakari artinya tinggal saja atau belum dilakuin karena bentuknya jisho. Contohnya gohan o taberu bakari des, artinya tinggal makan nasi saja, berarti ini akan belum makan nasi. Di bawahnya kita bisa menggunakan pola tekei, te bakari inya muncul, nanya muncul, kata bendanya langsung tempel dengan bakari, tidak perlu menggunakan partikel no. Artinya melulu atau terus menerus. Terus menerus ini kegiatan yang berulang yang sama dengan mata atau mo yang artinya lagi atau sejajar dengan mata yang artinya lagi, zuto terus menerus, dake yang artinya saja. Ini sejajar ya minasang. Contohnya gohan o tabete bakari des, artinya terus menerus makan nasi atau makan nasi terus. Kita bisa menggunakan pola
tabakari yang artinya baru saja, tetapi tabakari ini tidak seperti ta tokoro ya minasang. Kalau ta tokoro ini baru saja yang sedang dilakukan. Kalau tabakari ini punya jeda waktu setelahnya. Contohnya, gohang o tabeta bakari des, artinya baru saja makan nasi. Nah, makan nasinya ini ada jeda ya minasang. Kalau ta tokoro itu kan dalam keadaan baru saja, artinya masih berlangsung. Di bawahnya kita akan membahas tentang futsu noni, artinya padahal tetapi. Oke, di sini futsu no de karena di sini futsu noni yang artinya padahal tetapi, kita bisa menggunakan futsu, inya muncul, nanya muncul, kata benda menggunakan na. Na noni yang artinya padahal dan kita bisa menggunakan tetapi di belakangnya. Contohnya di bawah ini. Risa sangwa yakusoku shita noni kurum kimaseng desta, artinya saudara Risa padahal sudah berjanji telah tidak datang. Oke, di bawahnya kita menggunakan sifat i dengan i-nya muncul. Gakko ga shikai noni yoku rakoku shimasu, artinya padahal sekolahnya padahal dekat tapi sering terlambat. Oke, di bawahnya kita menggunakan kata sifat na, nanya muncul, tambahkan noni. Himana noni doko mo ikimaseng desta, artinya padahal senggang tapi telah tidak pergi kemanapun. Di bawahnya kita menggunakan kata benda, tambahkan na, noni. Asta nichiyobi na noni kaisha ni ikana kereba narimaseng, artinya besok padahal hari Minggu tapi harus pergi ke perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kamoshiremaseng yang artinya kemungkinan. Pola kamoshiremaseng ini kita bisa menggunakan ditambahkan tabung yang artinya mungkin. Polanya kita bisa menggunakan kata kerja bentuk futsu, i-nya muncul, na-nya tidak muncul, dan kata benda langsung tempelkan dengan kamoshiremaseng yang artinya kemungkinan. Oke, kita bisa gabungkan dengan tabung, contohnya tabung asta wa yugata kara ame ga furu kamoshirenai. Sumimasen, kamoshiremaseng juga kita bisa menggunakan pola nai yang berarti kamoshirenai. Di sini kita menggunakan pola nai, artinya besok mungkin dari sore hujannya kemungkinan akan turun karena kita menggunakan jisho, jadi akan, jadi belum turun. Oke, di bawahnya kita menggunakan kata sifat i-nya muncul. Kono kushuri wa nigai kamoshiremaseng, artinya obat ini kemungkinan pahit. Di bawahnya kita menggunakan naikei, tetapi nanya hilang, jadi langsung tempelkan dengan kamoshiremaseng.
Contohnya sono kabang wa benri kamo shiremasen. Artinya tas itu kemungkinan praktis. Oke, di bawahnya kita menggunakan kata benda ini langsung ditempelkan saja ya minasang. Sono wa kuruma kamo shiremasen. Artinya itu kemungkinan mobil ataupun terdengar suara mobil, jadi kemungkinan mobil ya minasang. Kamo shiremasen ini juga bisa kita sandingkan dengan, selain tabung kita bisa sandingkan dengan moshikashite. Ini dibacanya bukan moshikashite tetapi moshikashite. T di sini adalah arti yang pateke, itu yang artinya kalau. Ini kita bisa sandingkan dengan kamo shiremasen. Moshikashite ini artinya jangan-jangan. Ini untuk penambah teori saja ya minasang. Oke, lihat contohnya di sini. Moshikashite hito wa dorobo kamo shiremasen. Artinya orang itu jangan-jangan kemungkinan pencuri. Jadi seperti kita lihat di sini, kamo shiremasen atau kamo shirenai ini kita bisa sandingkan dengan tabung yang artinya mungkin atau dengan moshikashite. Ini kita bisa sandingkan dengan salah satunya saja ya minasang. Selanjutnya kita akan membahas tentang gashimasu. Biasanya shimasnya ini bertemu dengan kata benda yang ada kata kerjanya, tetapi kali ini ganya ini langsung bertemu dengan shimas. Nah, sebelum di depan ganya ini adalah konteksnya ya minasang, entah itu rasa, bau, warna, suara, bunyi, dan lain-lain. Dan gashimasu ini artinya ada ataupun ber. Kita bisa menggunakan partikel. Untuk KB menggunakan no, i-nya muncul, na-nya muncul. Contohnya seperti di bawah ini. Kono keki wa choko no aji gashimasu. Artinya kue ini berasa coko. Contoh di sebelahnya juga. Kono kabang wa akai iro gashimasu. I-nya muncul ya minasang. Ini konteksnya, lalu tempelkan gashimasu. Artinya tas ini berwarna merah. Di bawahnya juga bisa. Di karewa osake ga hoshi desu. Oh, ini adalah pola hoshi. Hoshi ini adalah ingin, tetapi hanya untuk kata benda ya minasang. Kalau kata kerja kita bisa menggunakan tai yang artinya sama-sama ingin. Kata benda ini kita menggunakan partikel ga. Hoshi ini adalah kata sifat i ya minasang. Dan kata hoshi ini juga kita bisa tempelkan dengan hoshi garimasu yang artinya saya rasa, keinginan dari pihak ketiga dia atau orang itu, ataupun bisa digunakan untuk pribadi juga kalaupun dibutuhkan. Jadi hoshi garimasu ini tidak hanya untuk orang lain ya minasang, tetapi buat pribadi juga bisa kalau dibutuhkan. Contohnya yang di atas ini. Karewa osake ga hoshi desu. Artinya dia ingin osake. Nah, contoh yang disandingkan dengan garimasu ada di bawahnya. Kare ga osake o hoshi gatte imasu. Karena gari ini sifat, garimasu ini kata kerja golongan ke-1, jadi perubahannya
gatteimasu. Artinya dia sedang ingin osake. Atau ini untuk penyopannya, kare wa osake o nomitai desu. Artinya dia ingin minum osake. Ini kita sandingkan dengan kata kerja ya minasang karena lebih sopan. Oke, di sini untuk kata kerja ingin masih dihilangkan, tambahkan tai, ini artinya ingin. Kita bisa menggunakan partikel o ataupun partikel ga karena ini dia ini masih kata kerja dan juga masuk ke kata sifat i. Jadi kita bisa menggunakan partikel o ataupun ga. Dan untuk bentuk tai ini kita juga bisa sandingkan dengan ta garimas, sama seperti hoshi bisa disandingkan dengan hoshi garimas. Tai juga bisa disandingkan dengan garimas karena kata sifat i ya minasang. Ini juga saya rasa keinginan dari pihak ketiga dan juga bisa untuk pribadi kalau dibutuhkan. Contohnya, tetapi untuk tagarimas ini i-nya hilang, na-nya juga hilang ya minasang. Contohnya, kare wa osake o nomita garimas, artinya dia kelihatannya ingin minum osake. Oke, di bawahnya ada uchini yang artinya selagi atau mumpung. Selagi atau mumpung. Contohnya nihon ni iru uchini ippai. Ni ippai ryoko shimasho, artinya selagi atau mumpung di Jepang, ayo berjalan-jalan sepuasnya. Di bawahnya ada wakarini, artinya sebagai gantinya. Ni ini sunnah ya minasang, boleh ditempelkan dengan ni dan juga boleh tidak. Di sini sebagai ganti boleh ditambahkannya juga boleh. Kalau sebagai gantinya aja juga boleh. Kita menggunakan kata kerjanya bentuk futsu, i-nya muncul, na-nya muncul, kata benda menggunakan partikel no. Jadi futsu inano kawarini. Contohnya, ega kangde ega o miru kawarini iie de terebi o mite ita. Artinya sebagai ganti melihat film di bioskop, telah melihat televisi di rumah. Ichi nichiju asonde kawarini kon banggambate bengyou shimasu. Karena di sini ada terjemahan awal, jadi kita terjemahkan dulu, ada koma. Karena sebab akibat ya minasang, jadi karena bermain sepanjang hari, akan belajar dengan sungguh-sungguh malam ini sebagai gantinya. Jadi kawarini ini tidak hanya di tengah-tengah dan diartikan awal ya minasang, bisa juga diartikan terakhir. Oke, kita membahas ini dulu. Tochude artinya dalam tengah keadaan atau keadaan yang masih berlangsung, atau naka ini belum sampai, konteksnya masih dalam perjalanan atau kegiatan ataupun menuju penyelesaian. Jadi tochude ini digunakan dalam keadaan perjalanan. Contohnya kuru tochude artinya dalam
tengah keadaan datang. Oke, Sugi, di sini ada Teinego, artinya ini sama aja dengan Songkeigo, penyopan. Ada wakarimas, penyopannya ini kasih komarimas. Jadi kalau ada sensei bilang wakarimasta, kita bisa jawab dengan kasih komarimasta. Tetapi kalau kita mau jawab dengan kayak wakarimasen, kita tidak perlu mengubah menjadi kasih komarimasen, tetapi kita tetap gunakan wakarimasen saja untuk konteks negatifnya ya minasang. Jadi kasih komarimasta ini bentuk sopan tetapi hanya digunakan untuk konteks yang positif. Kayak di bawahnya ini ada arimas. Arimas juga punya bentuk sopannya, yaitu gozaimasu. Gozaimasu ini bentuk sopan arimas. Dan di bawahnya des ini bentuk sopannya ada de gozaimasu. Jadi kalau ingin menyopankan kita bisa menggunakan de gozaimasu yang bentuk yang lebih sopannya lagi. Oke, di bawahnya ada niyote yang artinya bagi. Ini sudah satu kesatuan dengan partikel ni ya minasang. Jadi bagi ini sudah satu kesatuan dengan niyote artinya bagi. Contohnya watashi ni tote kazoku no ga hito taisetsu na koto desu, artinya bagi saya keluarga adalah hal yang penting. Oke, di bawahnya ada toste, ini artinya sebagai. Ini toste ini arti sesungguhnya adalah seenaknya atau bisa carpe dewek ya minasang. Contohnya nihonjin toste kate ni gomi o sute tara warui desu yo. Artinya karena ada koma jadi terjemahin awal. Sebagai orang Jepang, kalau membuang sampah sembarangan jelek loh. Sugi, di bawahnya ada futsukei toori yang artinya sesuai yang di. Ini kita bisa menggunakan kata kerjanya futsu, kata benda menggunakan partikel no, dan juga kita bisa menggunakan do-orini atau kata benda langsung menggunakan do-orini, artinya sama, sesuai yang di. Contohnya Setsumei shitato orini yatte kudasai, artinya lakukan sesuai yang dijelaskan, tolong lakukan. Sesuai yang dijelaskan, tolong lakukan. Nah, di bawahnya juga sama ya minasa. Tapi di bawahnya ini menggunakan kata kerja. Karena menggunakan kata kerja, jadi langsung tempelkan dengan partikel no. Setsumei no toori yatte kudasai, artinya sesuai yang diberitahukan, tolong lakukan. Oke, di bawahnya juga ada do-orini, ini sama ya minasang. Contohnya benkyo nakades, artinya sedang belajar. Sumimasen minasang. Contohnya setsumei do-orini yatte kudasai, artinya sesuai yang diberitahukan, tolong lakukan. Oke minasang, sekian bunpo yang saya tangkap dari penjelasan Yanto Sensei. Ijo desu. Arigatou gozaimasu.